Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Hari ini kami akan menyajikan beberapa informasi menarik untuk Anda. Di antaranya dalam rangka meningkatkan mutu perguruan tinggi, Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan kuliah umum dengan mengundang Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Kemendikbudristek. Selanjutnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar Ekonomi Fiesta tahun 2024. Dan Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al-Wasliyah mengadakan finalisasi dan telaah buku ajar mata kuliah ke-Al-Wasliyahan dan kurikulum dinia Al-Wasliyah. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan mutu perguruan tinggi, Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan kuliah umum dengan mengundang Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Kemendikbudristek. Diharapkan nantinya UMN Al-Wasliyah dapat menjadi perguruan tinggi yang unggul dan mampu bersaing di tingkat internasional. Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan kuliah umum dengan tema peningkatan mutu perguruan tinggi. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis, Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliyah pada 16 Mei 2024. Ini sebagai salah satu upaya agar UMN Al-Wasliyah dapat meraih akreditasi institusi perguruan tinggi AIPT unggul dan menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Untuk itu, pada kuliah umum kali ini, UMN Al-Wasliyah mengundang Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Dr. Lukman STM Hum sebagai narasumber. Beliau memaparkan mengenai kondisi perguruan tinggi saat ini, di mana masih banyaknya perguruan tinggi di Indonesia yang belum terakreditasi. Sementara saat ini perguruan tinggi bukan hanya harus berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di Indonesia, tapi juga harus mampu bersaing di tingkat internasional. Bapak Dr. Lukman STM Hum menuturkan bahwa saat ini UMN Al-Wasliyah telah menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik di Sumatera Utara. Namun UMN Al-Wasliyah perlu melakukan berbagai langkah bukan hanya untuk meraih akreditasi unggul, tapi juga untuk menjadi perguruan tinggi berkelas dunia. Di antaranya dengan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri dan meningkatkan kualitas dosen untuk senantiasa berinovasi. Jadi saat ini Al-Wasliyah itu salah satu perguruan tinggi terbaik di Sumatera Utara. Sekarang bintangnya sudah 4, tinggal mengurang satu lagi bintangnya untuk bisa menjadi unggul. Dan cara saya adalah tidak hanya mengejar unggul, tapi mengejar perguruan tinggi kelas dunia. Sehingga ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Al-Wasliyah adalah apa? Adalah menjalin yang namanya silaturahmi atau networking antara universitas di luar negeri, bagaimana bisa berkolaborasi penelitian, bagaimana bisa bertukar mahasiswa, bertukar pelajar, sehingga bisa mengakselerasi hasil karya bisa diakui di internasional, sehingga bisa berdampak kepada peningkatan perguruan tinggi kelas dunia melalui pengakuan yang ada saat ini ke Al-Wasliyah dari karya-karyanya. Yang pertama adalah dosennya harus betul-betul melakukan namanya inovasi. Inovasi itu tidak harus yang canggih-canggih. Inovasi itu bisa berawal dari yang sangat sederhana, bagaimana itu bisa bermanfaat dan bagaimana itu bisa betul-betul diimplementasikan. Dan yang paling penting adalah bisa berkolaborasi sesama perguruan tinggi, sesama dosen, dan sesama mahasiswa. Dalam kesempatan kali ini, Rektor UMN Al-Wasliyah Bapak Dr. Haji Firman Syah MSI turut memaparkan mengenai UMN Al-Wasliyah, di mana sampai saat ini UMN Al-Wasliyah menjadi salah satu perguruan tinggi yang aktif mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan menjadi perguruan tinggi swasta penerima dana hibah dikti terbanyak pada Anugerah LL Dikti Wilayah 1 tahun 2024. Wakil Rektor 1 UMN Al-Wasliyah Bapak Dr. Anwar Sadat SAGM Hum menjelaskan bahwa untuk meraih akreditasi institusi perguruan tinggi AIPT unggul, saat ini UMN Al-Wasliyah telah membentuk tim khusus yang akan menyusun laporan kinerja perguruan tinggi. Dalam hal kolaborasi, UMN Al-Wasliyah telah banyak menjalin kolaborasi bukan hanya dengan perguruan tinggi, tapi juga dengan instansi lainnya seperti dunia usaha dan dunia industri baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kerjasama ini juga telah diimplementasikan dalam berbagai kegiatan seperti penelitian bersama, pertukaran dosen dan mahasiswa, magang internasional, dan lain sebagainya. UMN Al-Wasliyah merupakan salah satu perguruan tinggi di wilayah LL Dikti 1 Sumatera Utara yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga
untuk mempersiapkan IPT unggul, termasuk prodi-prodi yang ada di dalamnya untuk juga bisa unggul. Persiapan kita sekarang adalah kita Pak Rektor dalam hal ini telah membentuk tim penyusunan borang IPT unggul dan telah bekerja sudah hampir 3 minggu dan alhamdulillah sudah selesai LKPT-nya dan sekarang sudah mulai mengerjakan LED-nya dan alhamdulillah syarat perlu untuk unggul itu insya Allah ada sama kita. Selain itu juga persiapan kita untuk menuju unggul ini kita juga lakukan perencanaan untuk bisa beberapa prodi unggul. Alhamdulillah tahun 2024 ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bantuan kawan-kawan sekalian, dukungan dari PB dan LLDT, prodi PGSD kita mudah-mudahan telah memperoleh unggul. Tinggal menunggu SK saja. Kemudian ada beberapa prodi lagi yang kita proyeksikan untuk unggul, di antaranya adalah ilmu hukum, kemudian prodi sastra, kemudian prodi pendidikan matematika, kemudian pendidikan bahasa Inggris S2, dan untuk menuju unggul tersebut kita lakukan kerja keras penyusunan borang sesuai dengan tuntutan buku panduan dan penyiapan barang-barang bukti yang real yang ada pada diri kita, kemudian penyusunan dengan terprogram tepat waktu dan selain berpedoman pada buku panduan juga berpedoman pada matriks. Kemudian sarana prasarana telah kita siapkan, kemudian dukungan keuangan, dukungan pimpinan, dukungan PB juga telah mensupport kita dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita juga menunggu hasil akreditasi prodi manajemen dan doa kita itu juga unggul. Apabila nanti manajemen itu unggul, kita sudah 2 prodi yang unggul menyusul prodi-prodi yang lain yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan UMN kita ke depan akan meraih IPT unggul dan beberapa prodi unggul yang ada di dalamnya. Kolaborasi kita ini telah terjalin lama antar beberapa perguruan tinggi negeri ataupun swasta atau instansi lain baik instansi pemerintah maupun instansi swasta. Sekarang ini untuk memperoleh unggul itu adalah harus memiliki daya saing internasional. Nah, daya saing internasional itu harus dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. Alhamdulillah kita lakukan percepatan, kita lakukan peningkatan jumlah perguruan tinggi yang kita laksanakan kerjasama. Baru-baru ini kita melaksanakan kerjasama dengan UiTM Malaysia dan telah kita laksanakan MOU dan implementasinya adalah melakukan pertukaran dosen, riset kolaborasi, kemudian pengabdian internasional. Selain itu juga dosen-dosen kita kirim juga melakukan riset kolaborasi dengan perguruan tinggi Unisja, kemudian juga dengan JISDA Thailand dan beberapa perguruan tinggi lain. Ini semua kita lakukan dalam rangka percepatan untuk memperoleh IPT unggul dan prodi unggul dengan meningkatkan kerjasama yang bertaraf internasional. Dengan upaya yang telah dilakukan, diharapkan nantinya UMN Al-Wasliya dapat meraih akreditasi unggul dan mampu menjadi salah satu perguruan tinggi berkelas dunia. Dari UMN Al-Wasliya, tim UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliya menggelar Ekonomi Fiesta 2024. Di Ekonomi Fiesta kali ini diisi dengan berbagai kegiatan menarik seperti penandatanganan kerjasama, kuliah umum, talkshow wirausaha, market day, dan pentas seni mahasiswa. Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliya menggelar Ekonomi Fiesta 2024
dengan tema Awareness on Innovation and Good Governance for Smart Entrepreneur. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Oka Usman, Kampus Abdurrahman Shihab, UMN Al-Wasliyah pada 16 Mei 2024. Ekonomi Fiesta 2024 merupakan acara rutin yang diadakan oleh FEB UMN Al-Wasliyah setiap tahunnya, di mana tahun ini Ekonomi Fiesta diisi dengan banyak agenda menarik. Kegiatan ini dimulai dengan dilaksanakannya penandatanganan Memorandum of Agreement antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMN Al-Wasliyah dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Medan. Implementasi dari kerjasama ini yaitu diadakannya kuliah umum yang disampaikan oleh Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi USU Ibu Risanti SEMSI AKCA. Dijelaskan bahwa inovasi, good governance, dan smart entrepreneur merupakan aspek yang saling mendukung dalam menciptakan lingkungan bisnis yang dinamis dan berkelanjutan. Inovasi memicu pertumbuhan, good governance menciptakan fondasi yang stabil, dan smart entrepreneur menjalankan bisnis dengan cara memanfaatkan inovasi dan good governance secara optimal. Kalau saran saya, supaya mahasiswa itu tetap semangat untuk berwirausaha, jangan menyerah, jangan takut untuk mencoba. Karena kalau dia belum pernah coba sama sekali, bagaimana bisa tahu ini bakal gagal? Jadi jangan pernah nyerah, coba dan coba lagi. Yang pasti mahasiswa harus tekun, itu kunci pertamanya, tekun. Kalaupun dia pertanyaan yang sering muncul di mahasiswa itu, Bu nggak punya modal, ya ini kita bisa ambil langkah pertama dari orang lain, kemudian kita tinggal menjualnya aja jadi semacam reseller lah seperti itu. Dan yang pasti tekun, tetap terus menjalaninya dengan jujur. Good governance di dalam entrepreneur itu dia kalau beda ya dengan yang di perusahaan seperti yang selalu dibayangkan orang. Yang pasti tetap pengelolaannya mulai dari internalnya, menjaga ketepatan waktu, janji dengan customer, itu semua harus dijaga. Jadi termasuk salah satunya yang saya selalu dengungkan, kalau berjualan itu harus jujur. Jadi nggak boleh ingredientnya di dalamnya itu kita kasih yang tidak baik, karena itu kita harus menjaga customer kita. Buat seluruh mahasiswa, yakin dan percayalah jika kita tekun, semua usaha itu bisa berjalan dengan baik atas izin Allah tentunya. Yakin bisa, pasti bisa. Agenda berikutnya yaitu talk show wirausaha. Pada talk show ini hadir 4 orang narasumber yaitu Arif Kaidi Hutagalung SEMSI yang merupakan pengurus ISEI Cabang Medan, Jumardani SE yaitu pemilik usaha Brandan Donat dan alumni FEB UMN Al-Wasliyah, Fauzan Zulfikar yaitu mahasiswa sekaligus pengusaha, dan Mr. Eriko Widyo Prastowo dari Bakery Hughes Company, Texas, USA yang hadir secara daring. Pada kesempatan ini, keempat narasumber berbagi pengalaman selama menjadi pelaku usaha dan memaparkan mengenai cara untuk mulai berwirausaha. Jika ingin berwirausaha, mahasiswa dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki. Tentunya didukung dengan perkembangan teknologi saat ini, mahasiswa dapat memasarkan produknya melalui media sosial. Jenis usaha yang dijalankan dapat beragam disesuaikan dengan minat dan ketertarikan mahasiswa itu sendiri. Sebenarnya tipsnya ya mulai aja dulu atau action langsung di lapangan terkait dengan itu rugi atau untungnya yaitu urusan nanti. Yang penting sebenarnya kalau mahasiswa ini kan atau apalagi di kampus ya tempatnya belajar. Jadi usahakan semua yang sarana dan prasarana yang ada di kampus itu, apalagi untuk mendukung entrepreneur, ya ada peluangnya ya lakuin aja. Apalagi kayak sekarang ini ada Ekonomi Fiesta ya, jadi mendukung terkait dengan jiwa-jiwa entrepreneur si mahasiswa itu sendiri sebenarnya untuk ngembangin dia punya passion nggak ya dalam untuk berwirausaha. Kalau bicara tentang market sebenarnya saat ini di Medan sendiri sebenarnya memang kita juga udah dominan namanya kuliner ya. Tapi balik lagi sama passionnya si mahasiswa, dia kesukaannya apa, atau dia bakal ngelihat peluang di Medan ini sebenarnya apa sih yang belum disentuh. Nah, belum lagi dengan munculnya teknologi ya, apalagi media sosial, digital dan sebagainya sebenarnya memberikan informasi yang banyak sebenarnya. Jadi tergantung si mahasiswanya bisa nggak ya membuat informasi-informasi yang ada itu untuk menjadi peluang bisnis bagi orang itu sendiri. Yang menarik dari Ekonomi Fiesta kali ini yaitu adanya Market Day dan pentas seni mahasiswa. Pada kegiatan Market Day, seluruh mahasiswa UMN Al-Wasliyah diberikan kesempatan untuk membuka stand dan menjual produk-produk mereka dari mulai makanan, minuman, pakaian, dan lainnya.
Sementara itu di pentas seni, seluruh mahasiswa UMN Al-Wasliyah diberikan wadah untuk dapat menyalurkan bakat yang dimiliki, terutama dalam bidang seni. Alhamdulillah kegiatan Ekonomi Fiesta 2024 ini berjalan lancar. Jadi harapan kami dan manfaatnya sebenarnya dari mahasiswa khususnya menumbuhkan rasa jiwa entrepreneur mereka yang selama ini mereka dapatkan teorinya dari bangku kuliah atau berada di kelas. Kali ini mereka langsung praktik. Nah, jadi mempraktikkan langsung dengan kepada pangsa pasar yang ada gitu kan, market yang ada. Jadi kegiatan Market Day ini memang salah satu yang paling antusias yang mereka coba rasakan gitu. Ini memang manfaatnya mereka cukup terasa bahwa mereka bukan sekedar teori dari bangku kuliah ataupun di kelas, langsung mereka praktekkan di sini dengan para pembeli yang ada, dengan bagaimana gaya marketing mereka. Jadi itu yang manfaat yang paling besar mereka rasakan dari kegiatan Market Day kali ini. Jadi kali ini juga memang diikuti dengan beberapa kegiatan, salah satunya ada kuliah umum dan talk show yang masih mengangkat tentang tema entrepreneur. Nah, tema entrepreneur ini memang sangat menyentuh juga bagi mereka karena mereka bisa melihat langsung para pelakunya entrepreneur yang sudah terjun langsung. Jadi bukan hanya sekedar dari teori yang dari bangku kuliah, mereka juga melihat pelaku aslinya, mulai dari experience-nya ya, pengalaman yang para pelaku sudah utarakan tadinya. Jadi mereka juga sangat antusias dengan beberapa banyak pertanyaan yang mereka ajukan kepada narasumbernya tadi. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Pemirsa Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al-Wasliyah mengadakan finalisasi dan telaah buku ajar mata kuliah ke-Al-Wasliyahan dan kurikulum diniyah Al-Wasliyah. Ini merupakan penyempurnaan dari buku ajar dan kurikulum yang sudah pernah ada. Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al-Wasliyah mengadakan finalisasi dan telaah buku ajar mata kuliah ke-Al-Wasliyahan dan kurikulum diniyah Al-Wasliyah. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis, Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliyah pada 19 Mei 2024. Ini merupakan penyempurnaan dari buku ajar ke-Al-Wasliyahan dan kurikulum diniyah yang sudah pernah ada. Sebelumnya, Majelis Pendidikan PB Al-Wasliyah telah membentuk tim penyusun buku ajar mata kuliah ke-Al-Wasliyahan dan tim penyusun kurikulum diniyah Al-Wasliyah pada 2022 lalu. Dengan diadakannya finalisasi dan telaah ini, maka buku ajar mata kuliah ke-Al-Wasliyahan dan kurikulum diniyah dapat digunakan pada tahun ajaran baru mendatang. Ketua Majelis Pendidikan PB Al-Wasliyah Bapak Ridwan Tanjung SHMSI menyampaikan bahwa setelah adanya kegiatan ini, maka buku ajar mata kuliah ke-Al-Wasliyahan dan kurikulum diniyah ini akan digunakan oleh seluruh perguruan tinggi dan sekolah yang berada di bawah naungan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Tentang kurikulum atau yang berkaitan dengan Al-Wasliyah ini adalah merupakan penyempurnaan dari buku-buku yang pernah ada. Itu bidang yang tinggi. Sementara untuk kurikulum diniyah ini merupakan juga finalisasi dari beberapa tahap yang kita lakukan. Tapi sesungguhnya itu pada sebelum tahun 2000 sudah pernah ada disusun. Cuma itu belum sempurna, belum digunakan secara menyeluruh seragam di seluruh sekolah madrasah kita. Itulah maka kita mengambil satu gagasan bagaimana bisa ini seragam bisa diterapkan lebih baik lagi. Harapan kita hari ini adalah ini bisa diterapkan nanti setelah disempurnakan dan sekolah-sekolah komit untuk mau melakukan itu. Dan kita akan terus memantau bagaimana ini dilaksanakan. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Al-Wasliyah Bapak Dr. Amran Arifin MMMBA sangat mengapresiasi usaha yang telah dilakukan oleh Majelis Pendidikan. Ia menuturkan bahwa sebelumnya kegiatan seperti ini belum pernah ada yang terlembagakan. Sehingga dengan adanya finalisasi dan telaah buku ajar dan kurikulum kali ini, diharapkan ke depannya sistem pendidikan di Al-Jam'iyatul Wasliyah dapat berjalan lebih baik. Saya mengapresiasi ya, atas nama PB mengapresiasi, dan ini adalah kerja-kerja majelis pendidikan yang konkret. Kita tahu selama ini apa yang dibahas hari ini itu belum pernah ada terlembagakan secara nasional. Ya, jadi ini adalah penyempurnaan program atau
kurikulum dan kajian buku yang telah ada, kita formulasikan menjadi satu kekuatan sistem. Ya, ini membangun sistem, saya pikir ini langkah maju yang dilakukan oleh Majelis Pendidikan dari mulai pusat sampai bawah. Begitu juga perguruan tinggi. Ya, kita apresiasi ini dan ini akan dikerjakan terus. Terus kita perbenahi karena salah satu pilar dari organisasi kita adalah bidang pendidikan. Jadi kalau sistem pendidikannya tidak settle, tidak baik, saya pikir bagaimana pendidikan itu dinyatakan baik. Ini bagus sekali. Harapannya dengan sistem yang kita bangun sesuai dengan amanah para ulama kita mendirikan organisasi ini, output dari kader alumni Al-Wasliyah itu menjadi punya ciri khas, ya, sesuai dengan tuntunan yang ada, sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga organisasi kita. Selepas acara pembukaan, tim dibagi menjadi 4 kelompok untuk melaksanakan forum group discussion guna membahas buku ajar mata kuliah kealwasliyahan serta kurikulum diniyah untuk tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.